Oke, saya mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah di malam hari ini bisa ketemu di perkuliahan online. Online ya. Jadi kemarin saya sudah bahas tentang ini masuk ke pertemuan ketiga, melanjutkan pertemuan sebelumnya ya. Di pertemuan ini melanjutkan dari pertemuan sebelumnya. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar pemrograman dasar basic penjumlahan perkalian ya, yaitu membuat program mencari luas bangun. Bentuk bangunannya seperti ini ya kemarin. Saya lupa. Ya. Iya, Pak. Oke. Mungkin saya bahas dulu untuk bagaimana buat program mencari luas bangun datar. Ada tiga bangunan ya. Bangunan A, B, dan C. Yang A itu segitiga, B bersegi panjang, yang C adalah setengah lingkaran. Bagaimana pembuatan programnya di Python? Oke, saya menggunakan VS Code. Saya buat file dulu namanya tugas1.py ya, Python ekstensinya .py. Kelihatan layar saya? Kelihatan, Pak. Oke. Jadi pertama adalah cetak nama dulu ya. Print. Jadi ini perlu latihan ya, kalau terbiasa nanti nama sama name. Print nama sama name. Terus selanjutnya adalah ntar ada WA masuk. Selanjutnya adalah kemarin sudah saya jelaskan untuk algoritmanya kan sama flowchartnya sebagian. Jadi kemarin kalau nggak saya tulis mulai gitu kan. Terus masukkan yang dibutuhkan adalah tinggi, terus masukkan panjang, 4 adalah masukkan lebar ya. Jadi tinggi sama panjang ini kita gunakan untuk mencari luas segitiga. Panjang kali lebar untuk mencari persegi panjang, lebarnya nah ini kita gunakan untuk mencari jari-jari. Terus untuk mengetahui luas lingkaran. Seperti itu ya. Jadi yang pertama kita buat adalah ini dulu ya. Setelah mulai itu kita buat inputan untuk memasukkan nilai tinggi, panjang, dan alas. Dan nilai tinggi, panjang, dan lebar. Berarti ya kita tulis di sini. Variabelnya adalah tinggi. Berarti kita tulis tinggi sama dengan integer, tipe datanya integer. Coret-coretan nggak kelihatan. Tipe datanya itu kemungkinan bisa integer, bisa float ya, karena ada setengah alas. Jadi kita menggunakan float aja. Terus input, dalam kurung, buka kurung, masukkan tinggi. Seperti itu ya. Jadi kenapa saya float? Float itu untuk yang pecahan ya. Kalau kita menggunakan integer, itu untuk yang bilangan bulat atau desimal. Kita tinggal copy aja bawahnya. Terus kita ganti tinggi, panjang, sama lebar. Masukkan, saya copy aja. Nah, dari sini sih sebenarnya udah bisa dijalankan ya. Tapi belum ada prosesnya. Tapi hanya proses menginputkan nilai dulu. Kalau saya jalankan, nah nama, name, masukkan tinggi, 6. Ya, agak loading. Saya jalankan run Python file pakai terminal. 8, masukkan panjang 7, masukkan lebar 8 gitu ya. Udah selesai. Tapi belum ada prosesnya. Kelihatan nggak? Jadi hacker. Udah. Kata Pak.
Ada suara tok-tok-tok itu jualan bakso ya. Oke. Nah, setelah kita buat proses input, baru kita langsung proses. Pertama adalah mencari luas apa? Luas segitiga. Luas segitiga. Luas segitiga sama dengan luas segitiga itu rumusnya apa? Ada yang tahu? Nah, kali alas kali tinggi. Ya, setengah kali alas kali tinggi. Setengah di Python nggak bisa 1,2 ya, tapi 0,5 kali alas. Alasnya pakai panjang ya. Terus dikali tinggi. Terus udah jadi luas segitiga. Yang selanjutnya adalah luas persegi. Panjang atau persegi aja. Persegi. Sama dengan luas persegi adalah gampang ya, panjang kali lebar. Panjang dikali lebar. Terus yang satu adalah luas setengah lingkaran. Luas set. Itu aja ya. Luas setengah lingkaran adalah berarti 0,5 dikali, saya pakai kurung aja biar enak dilihat, 3,14. Nah, jari-jarinya biar kita nggak ngitung setengah lebar 2 kali, kita bisa buat variabel baru ya. Lebar jari-jari saja jari sama dengan 0,5 dikali lebar. Ya, terus ya udah, kalau sudah ketahuan ini jari-jarinya berarti setengah kali 3,14. Pi itu 3, berapa? Saya lupa. 3,14. Oh, 3,14 ya, benar ya. 3,14 dikali jari dikali jari. Seperti ini ya. Ya udah. Ini luas segitiga, luas persegi panjang. Ini jari-jarinya, luas setengah lingkaran, berarti totalnya, berarti kita tulis total sama dengan luas segitiga ditambah luas persegi ditambah luas setengah lingkaran. Kalau udah, ya dicetak. Cetaknya pakai print. Print, buka kurung, pakai kutip, luas total adalah titik 2, terus variabel total, koma, variabel total. Mudah kan? Mudah ya? Saya perbesar biar kelihatan. Seginilah. Mudah? Nggak ada jawaban. Udah, Pak. Udah ya. Ini tugas 1 ya. Silakan dikerjakan. Karena kalau saya jalankan, masukkan tinggi 5, masukkan panjang 7, 6. Luas total adalah 73,6. Jadi kita sudah bisa membuat program. Jadi kita nggak perlu harus tahu cara ngitungnya. Yang penting kita nggak perlu tahu harus proses ngitungnya, yang ngerjakan komputer. Tapi kita hanya ngasih tahu komputer untuk langkah-langkahnya atau algoritmanya. Sehingga yang ngerjakan, yang penting tahu prosesnya, algoritmanya, kita implementasikan di program. Makanya kita di pertemuan kedua kemarin saya bahas tentang algoritma. Algoritma itu urutan langkah-langkah. Kenapa? Ya karena dalam pembuatan program ini kita harus paham dulu urutan langkah-langkahnya gitu ya. Kalau sudah paham, baru kita implementasikan di kode. Di pertemuan pertama kan sudah saya jelaskan di sini urutan langkah-langkahnya. Pertama, kita masukkan tinggi, terus masukkan panjang, terus masukkan lebar. Habis itu diproses langsung. Luas 3 adalah setengah panjang kali tinggi. Luas persegi adalah panjang kali lebar. Terus kita cari jari-jari dulunya. Jari-jari adalah 0,5 dikali lebar. Ya udah, luas setengah sama dengan setengah kali 3/4 kali jari-jari kali jari. Langsung kita buat total atau luas total. Terserah, variabelnya terserah. Luas segitiga ditambah luas persegi ditambah luas setengah lingkaran. Cetak, luas total adalah variabel totalnya. Oke. Cukup jelas? Jelas, Pak. Jelas ya. Jelas, Pak. Kalian bisa praktekkan
setelah ini. Ini videonya saya rekam, nanti rekamannya saya taruh di kampus, jadi kalian bisa lihat. Seumpama terjadi error. Oke, saya lanjutkan. Oke. Ini melanjutkan dari PowerPoint-nya masih yang kemarin ya. Nah, instalasi ini kadang masih ada yang error. Kalian cari aja video tutorialnya ya di YouTube. Karena ada tambahan patch sebenarnya. Kalau kalian lihat ada penjelasannya di YouTube ya. Cara install Python yang baik supaya bisa dijalankan. Kalau nggak pakai Python yang online juga nggak apa-apa. Ini harus kadang ini nggak dicentang, lupa. Nah, kalau ini kita tulis Python min version di command prompt itu belum jalan, kemungkinan sih masih belum terbaca Python. Oke. Kemarin sampai mana? Nah, sampai sini mungkin. Python itu case sensitif. Case sensitif itu maksudnya apa? Case sensitif itu membedakan huruf besar dan huruf kecil. Jadi seumpama saya buat variabel total dengan T-nya itu huruf besar, itu nanti akan error kalau kita panggil variabelnya tapi kita bedakan dengan huruf kecil. Saya kasih contoh aja ya biar kelihatan. Jadi itu istilahnya case sensitif. Case sensitif itu ya, seumpama ini kan total T-nya ini saya buat besar. Terus di sini saya panggil dengan T kecil. Nah, ini aja udah kelihatan, ini nggak berwarna merah. Jadi kalau ini dijalankan, run Python file. Nah, di sini muncul error ya. Name total is not defined. Maksudnya apa? Jadi total T kecil ini belum didefinisikan atau komputer nggak paham maksud yang dimaksud total T kecil ini apa gitu. Karena sebelumnya nggak ada gitu. Nah, seperti itu. Itu artinya case sensitif. Jadi kalau pakai huruf besar ya huruf besar, kalau huruf besar kecil ya huruf besar kecil. Jadi harus sama. Oke, seperti itu. Nah, fungsi print dengan huruf print kecil akan berhasil, sebaliknya print dengan P besar maupun print dengan huruf besar semua akan menghasilkan besar error. Seperti itu ya. Oke, tipe data di Python ada boolean, string, integer, float, udah sih kemarin saya jelaskan. Yang paling sering dipakai hanya integer sama float aja ya. Yang lain mungkin kalau belajar basic sih nggak perlu ya. Sama string ya. String itu untuk kata-kata seperti ini. Integer itu bilangan bulat, float itu bilangan pecahan. Complex, list, tuple, ini tambahan saja. Sekedar tahu. Oke, Python number, sama Python number. Nah, operatornya ini ada penjumlahan, pembagian, kemarin sudah ya. Modulus, eksponensial, floor division, jarang dipakai yang lain-lain. Terus ini ada operator komparasi. Komparasi itu ngecek. Equal itu untuk sama dengan, maksudnya gimana? Apakah X, variabel X sama dengan variabel Y gitu ya. Kalau not equal itu tidak sama dengan, jadi nanti ada pengecekan apakah variabel X tidak sama dengan variabel Y. Ini lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Nah, ini and or sama not ini juga nanti ada informatika yang lebih detail ya. Oke. Nah, sebenarnya ini baru masuk perintah dasar Python. Jadi untuk mencetak kita menggunakan print huruf kecil semua.
terus diikuti dengan buka kurung. Kalau kita nulis di IDE biasanya otomatis ya, kalau kita buka kurung langsung tutup kurung. Kita tulis kutip sekali langsung pasangannya, jadi lebih mudah. Saya kasih contoh, kalau kita nulis di IDE, print, gitu kan udah ada langsung saran ya, print, kita bisa enter, terus kita buka kurung 1, dia langsung nulis pasangannya. Kalau di Visual Studio Code seperti itu, jadi lebih mudah nulisnya. Nah, untuk menerima inputan, kita menggunakan perintah input. Kita menggunakan perintah input. Kalau inputnya itu integer, bisa ditambahkan integer di depan sini. Kalau enggak ya sama, enggak apa-apa sih. Jadi nanti dia sesuai dengan yang diinputkan. Semua di sini masukkan nama Anda, dimasukkan variabel nama, otomatis ini menjadi string. Jadi print halo nama selamat datang. Kalau ditampilkan atau dicetak, dijalankan, semua inputkan nama, saya masukkan Budi, berarti halo Budi selamat datang. Jadi ini dicetak, ini juga dicetak, tapi ini kan variabel ya. Variabel itu kan wadah. Di pertemuan sebelumnya saya sebutkan wadah ya. Yang dicetak isinya nama itu apa gitu. Terus selamat datang. Kalau dimasukkan Budi, ya kita munculnya Budi. Oke. Cukup jelas? Jelas, Pak. Jelas ya. Saya kasih contoh, saya ada contohnya sih. Coba. Ya, ini contoh Budi. Saya buat file baru aja ya. Python pertemuan input.py. Jadi kita tinggal seumpama kita pengen buat inputan nama sama dengan input, buka kurung, kutip, masukkan nama. Terus kita buat name gitu ya. Name sama dengan input, masukkan name. Ya udah, kita langsung bisa cetak. Print, buka kurung. Nah, bedakan ya. Kalau yang ditanda kutip itu, di dalam kutip itu dicetak di layar. Kalau variabel nggak perlu dikutip. Jadi, masukkan nama. Jadi, selamat datang. Kita pakai koma. Di sini koma. Kita, nah, ini juga koma juga. Nama. Ya. Terus, bawahnya name. Name. Ini variabel name. Ini harusnya nggak pakai koma. Ini sama dengan selamat datang, sama dengan name-nya sekian. Kalau kita jalankan right and over. Nah, masukkan nama. Kelihatan nggak ya? Budi. Masukkan name 123. Jadi selamat datang Budi, name 123. Mudah ya? Butuh proses. Kalau sudah terbiasa sih mudah. Oke. Nah, ini masuk ke materi yang baru. Percabangan. Jadi percabangan itu apa? Jadi program itu intinya kalau nggak input, proses, percabangan sama perulangan. Mungkin perulangan di materi selanjutnya sih. Percabangan itu nanti programnya akan bercabang gitu ya. Kita inputan terus ada pengecekan. Apakah variabel ini bisa lebih besar atau sama dengan dan lain. Jika iya ke kanan, jika tidak ke kiri gitu. Contohnya apa? Contohnya kita pengen membuat program input nilai gitu. Jadi outputnya kalau diinputkan nilai sekian, inputnya lulus atau tidak lulus gitu. Contohnya bagaimana? Contohnya seperti ini. Nah, menggunakan if ya. If itu jika. Kita buat variabel nilai, kita isi dengan 50. Print, kita cetak nilai Anda adalah 50. Terus dicek. If nilai lebih besar sama dengan 70,
maka selamat Anda lulus. Maka ini dicetak. Jadi nilai ini nanti dicek. Jika lebih besar sama dengan 70, maka selamat Anda lulus. Gitu ya. Else, jika tidak, ada titik 2, ini jangan lupa. Print, maaf Anda tidak lulus. Gitu ya. Kalau dibuat inputan bagaimana? Dibuat inputan seperti ini, contoh yang lain. Ini variabel nilai, integer, input, masukkan nilai. Nah, ini untuk predikat ya. If nilai lebih besar sama dengan 90, print predikat A. Ini untuk contoh satu percabangannya. If, else gitu ya. Percabangannya cuma ke kanan sama ke kiri. Lulus atau tidak lulus. Nah, yang sebelah kanan ini untuk percabangannya ada banyak. Ya. Predikatnya A, B, C, atau D. Gitu. Jadi percabangannya ada banyak. Nah, kalau seperti itu, kita menggunakan fungsi if, elif, baru yang terakhir else. Dan yang terakhir ini baru ada titik 2. Ya. Jadi nilai integer input masukkan nilai, nanti ini dicetak, kita masukkan nilai lewat keyboard, terus dimasukkan ke dalam variabel nilai, nanti nilainya dicek. Apakah lebih besar 90? Jika iya, predikat A. Jika tidak, nanti ngecek lagi bawahnya. Apakah lebih besar sama dengan 80? Jika iya, cetak predikat B. Jika tidak, nanti mundur lagi ke belakang. Oke. Cukup jelas? Jelas banget. Jelas ya? Saya kasih contoh. Nanti tugasnya ini yang hari ini tugasnya praktek gitu ya, percabangan. Nanti kalian tunjukkan di pertemuan minggu depan ketika offline. Saya buat file percabangan.py. Kita buat contoh yang sama seperti di PowerPoint. Nilai sama dengan integer input buka kurung masukkan nilai. Oke. Nah, habis itu kita cek if nilai pertama lebih besar tuh gini ya, lebih besar sama dengan 90. Biasanya ada identasi di sini. PowerPoint-nya mah. If nilai lebih besar, nah ini ada titik 2 di sini. Jangan sampai kelewatan. Saya kadang juga lupa. Wajar ya kalau lupa. Ini ada titik 2 di sini. If nilai 90, print predikat A. If, ya kan? Saya copy aja. Nilai 80. Predikat B. Saya copy aja di sini. $90, 80, 70 B. Ctrl Z. C 60 D. Terus yang terakhir elif. Yang terakhir adalah elif nilai. Oh ini 90, 80, 60, 40. Ini nggak apa-apa ya. Terus terakhir else. Nanti jika tidak di luar itu semua berarti E. Else berarti predikatnya adalah E. Oke, saya save. Kalau saya jalankan, masukkan nilai.
70. Bukan di sini. Di bawah sini. 70. Nah, predikat C. Coba saya jalankan lagi. Masukkan nilai seumpama 40. Nah, predikat E. Mudah ya. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Ini udah mulai hujan deras nih di daerah saya. Kalau nggak ada, saya kasih tugas. Ini percabangan satu baris ini agak rumit ini. Kalian bisa pelajari sih kalau paham. Nanti percabangan bertingkat, nanti aja. Ini ada perulangan minggu depan. Kalau nggak ada, silakan praktekkan. Terus tugasnya adalah, bentar, saya kasih contoh, nyari soal percabangan yang agak tricky. Soal percabangan. Nah, ini aja, tahun kabisat. Oke. Soalnya adalah, silakan dikerjakan, dipraktekkan, nanti tunjukkan ke saya di minggu depan. Buat program untuk mengecek tahun kabisat atau bukan gitu ya. Jadi nanti silakan cetak nama, -2, NIM, -2, terus bawahnya masukkan tahun. Soal 2004. 2004 itu kabisat atau enggak ya? Saya juga nggak tahu. Kalau semua tahun kabisat. Kalau enggak, bukan tahun kabisat. Oke? Ada pertanyaan? Bapak mau tanya, Ya, silakan. untuk yang percabangan yang sebelah kiri itu yang cuma 2 cabang, itu Ya. untuk yang garis miring N itu isinya apa ya, Pak? Garis miring N. Oh, ini. Ini Iya, Pak. untuk biar outputnya turun ke bawah. Oke, bagus ditanyakan. Berarti ini ya. Saya kasih contoh di sini ya, saya praktekkan biar tahu ya. Koma, kutip N. N itu sebenarnya enter atau ganti baris. Semua di sini ya, masukkan nilai, bentar, bukan ini. Nah, ini ya. Saya tambahkan di sini koma, kutip, terus N. Seperti ini ya. Biar kalian tahu juga sekalian. Terus saya jalankan, masukkan nama Budi. Salah di atas. Budi, masukkan NIM 123, enter. Selamat datang Budi. Nah, ini ada enter ini. Ini N-nya ini. Ngerti nggak maksudnya? Ngerti, Pak. Ya, Berarti kalau nggak ada pun nggak masalah, ya, Pak? nggak ada pun nggak masalah. Jadi untuk spasi aja. Kalau biar apa namanya ada jarak gitu aja. Dan ini enter. Jadi setelah ini dicetak nanti ada enter satu enter ya, satu spasi. Oke? Pertanyaan yang bagus ya. Terima kasih, Pak. Saya juga nggak merhatiin kalau ada N di sini. Pak, sama mau izin bertanya Pak, Iya, siap. untuk yang barusan Pak, yang itu kan yang bacaan printnya ada space ya Pak ya? Oh, Dari ini ya. sisi kiri. Kalau yang setelah if ya. Nah itu betul Pak, itu space-nya pakai tab apa gimana Pak? Nah, ini juga yang kalau nggak diperhatiin akan error ya. Jadi kalau ini if-nya, setelah if ini kita nggak ada spasi, terus kita save. Nah, ini tanda merah ini artinya udah error. Jadi kalau dijalankan, kelemahannya di Python itu ya, akan error. Namanya identasi kalau bahasa Indonesia-nya. Identation error. Identation error itu maksudnya apa? Identation error itu setelah if, setelah perulangan biasanya itu harus ada tab ini tab ini. Tapi kalau di IDE biasanya langsung kalau kita enter dia otomatis nge-tab sendiri. Jadi semua setelah titik 2 ini kita enter otomatis tab. Jadi itu artinya apa? Ini tandanya bahwa yang di sini itu masuk bagian atasnya di dalam if. Kalau di pemrograman lain biasanya ada buka kurung, tutup kurung gitu ya.
Kalau di C++ atau menandakan bahwa itu bagian dari. Tapi kalau di Python nggak ada, tandanya hanya indentasi atau tab gitu. Jadi kalau nggak ada tabnya, kalau kalian buat seperti ini error nanti. Jadi seperti itu. Juga biar enak dilihat ya. If ini cetak, if ini cetak gitu. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan lain? Hujannya deres banget ya. Kedengaran nggak? Oke, ada pertanyaan lain? Tidak, Pak. Kalau nggak ada silakan dikerjakan. Jadi nanti ini masukkan tahun ya, masukkan tahun. Kalau kalian jalankan nanti jangan lupa cetak nama sama NIM. Jadi masukkan tahun sama 2004. Itu adalah tahun kehabisat gitu ya. Atau enggak. Caranya gimana? Ya kalian harus tahu definisi tahun kehabisat itu apa. Jadi harus tahu algoritmanya dulu. Tahun kehabisat itu ngeceknya gimana. Oke? Cukup jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas ya, pelan-pelan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan perkuliahan kita hari ini. Untuk yang tugas 1 belum, nanti bisa maju di minggu depan. Oke ya. Oke, terima kasih untuk yang sudah datang. Ketemu lagi di minggu depan, offline di kampus ya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat malam, Pak. Terima kasih Pak, selamat malam.